Beresit atau Kitab Kejadian pasal 49. Dan Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berkumpullah, dan biarlah aku menyatakan kepadamu apa yang akan terjadi kepadamu pada hari-hari yang akan datang. Berhimpunlah dan dengarkanlah anak-anak Yakub, dengarkanlah kepada Israel ayahmu. Ruben, kamu adalah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, yang unggul dalam keluhuran dan yang unggul dalam kemampuan. Seperti air yang berbual-bual, engkau tidak berhemat, karena engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Pada waktu itu engkau telah mencemarinya, dia telah menaiki tempat tidurku." Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka adalah alat kekerasan. Biarlah jiwaku tidak masuk dalam persepakatan mereka. Biarlah kemuliaanku tidak menyatu dalam perkumpulan mereka. Karena dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam kemurahannya mereka telah melumpuhkan lembu jantan. Terkutuklah kemarahan mereka karena sangat ganas, dan kesewenangan mereka karena hal itu sangat keras. Aku akan membagi-bagi mereka di antara Yakub dan mencerai-beraikan mereka di antara Israel. Engkau, hai Yehuda, saudara-saudaramu akan memuji engkau. Tanganmu ada di tengkuk yang memusuhimu. Anak-anak ayahmu akan sujud kepadamu. Yehuda bagaikan anak singa. Demi mangsa, anakku, engkau telah naik. Ia telah meniarap, ia telah berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang membuatnya bangun? Tongkat kekuasaan tidak akan beranjak dari Yehuda, dan yang menentukan hukum dari antara kedua kakinya, sampai ketika Silo datang, maka ketaatan bangsa-bangsa adalah kepadanya. Yang menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Dia mencuci pakaiannya dengan anggur, dan jubahnya dengan darah buah anggur. Matanya memerah karena anggur, dan giginya memutih karena susu. Zebulon, dia akan tinggal di tepi pantai laut, dan dia adalah pesisir bagi kapal-kapal, dan batasnya sampai ke Sidon. Isakhar, bagaikan keledai yang kuat yang berbaring di antara sepasang bebannya. Dan dia melihat bahwa tempat peristirahatan itu baik dan bahwa negeri itu menyenangkan. Maka dia membungkukkan baunya untuk memikul beban dan menjadi yang bekerja keras. Dan dia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Biarlah Dan menjadi ular di jalan, seekor ular beludak di jalan setapak, yang memagut tumit kuda dan yang menunggangnya jatuh ke belakang. Terhadap keselamatanmu, ya Yahweh, aku telah menanti-nantikan. Gad, suatu pasukan akan menyerangnya, tetapi dia sendiri akan menyerang belakangnya. Mengenai Asyer, makanannya berlimpah, dan dia akan menyajikan santapan raja. Naftali, rusa betina yang terlepas, yang menampilkan perkataan yang indah. Yosef, seorang anak laki-laki yang berbuah-buah, seorang anak laki-laki yang berbuah-buah pada mata air. Anak-anak perempuan berbaris di atas tembok. Ketika para pemanah membuatnya pahit dan membidiknya dan membencinya, tetapi busurnya tetap tinggal kukuh, dan lengan tangannya semakin dibuat tangkas oleh tangan yang maha kuatnya Yakub. Dari sanalah datang yang menggembala batu cadas Israel. Dan oleh Elohim ayahmu, dia akan menolongmu, dan bersama yang maha kuasa, maka dia akan memberkatimu. Berkat-berkat surgawi dari atas, berkat-berkat dasar samudera yang terletak di bawah, berkat-berkat buah dada dan rahim.
Berkat-berkat ayahmu akan melampaui berkat-berkat para leluhurku, hingga sampai batas bukit-bukit keabadian. Biarlah hal itu tercurah ke kepala Yosef, dan seperti mahkota dari orang yang dikhususkan di antara saudara-saudaranya. Benyamin, serigala yang mencabik-cabik. Pada waktu pagi dia melahap mangsa, dan pada waktu petang ia membagi-bagi jarahan. Semuanya ini adalah ke-12 suku Yisrael, dan inilah yang telah ayah mereka katakan tentang mereka, dan dia memberkati mereka. Dia memberkati mereka masing-masing sesuai dengan berkatnya. Dan dia memerintahkan mereka dan berkata kepada mereka, "Aku hampir dikumpulkan kepada kaum keluargaku. Kuburkanlah aku di dekat leluhurku, di dalam gua yang ada di ladang Efron orang Het itu, di dalam gua yang ada di ladang Makpela, di depan Mamre di tanah Kanaan, yang Abraham telah membeli ladang itu dari Efron orang Het itu sebagai kuburan milik. Di sana mereka menguburkan Abraham dan Sarah istrinya. Di sana pula mereka menguburkan Yitzhak dan Ribka istrinya, dan di sanalah aku telah menguburkan Lea. Pembelian ladang dan gua yang ada di dalamnya adalah dari Bani Het." Dan Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, dan dia menarik kakinya ke atas tempat tidurnya, dan meninggallah dia, dan dia dikumpulkan kepada kaum keluarganya.